sedikit terkait dengan berkas perkara Randi, nah, yang sudah dilimpahkan kembali oleh pihak kepolisian untuk kejaksaan. Mungkin tanggapan dari Pak Pengacara, Pak Ketua. Kalau sudah aturan itu kan bolak-balik perkara itu kan itu diatur. Jadi mungkin secara formil belum ada ketidakcukupan dalam berdasarkan pada keterangan-keterangan belum terpenuhi, maka jaksa meminta supaya lengkapi. Nah, tapi apakah sudah 4 kali atau 3 kali bolak-balik itu sudah dilengkapi oleh polisi seperti apa, kan masalah petunjuk-petunjuk itu atau sampai pengacara tidak mengetahui itu. Jadi ada beberapa kali diambil keterangan daripada klien kami, itu hanya minta penegasan. Kedua lagi berhubungan dengan mobil, itu pun tidak ada hal yang sangat-sangat krusial di situ untuk dijadikan sebagai bukti, karena ketika dikonfrontir antara David dengan klien kami, di situ memang awalnya memang terjadi perbedaan karena dari klien kami dari David itu belum bisa memastikan, tapi ketika dikonfrontir ternyata dia memastikan bahwa benar yang dia ini adalah mobil ras, jadi itu sudah clear. Dan menyangkut yang barusan tentang mobil yang diceritakan oleh orang-orang di luar yang tanpa ada dasar itu hanya hoax. Tapi karena berdasarkan pada ketidakcocokan antara keterangan David dengan klien kami yaitu Randi, itu sudah dikonfrontir dan clear bahwa bukan mobil Avanza, titik di situ. Yang mungkin ditambahkan oleh teman. Ya, teman-teman, dengan pengembalian berkas yang sudah keempat kali, itu sebenarnya menunjukkan bahwa berkas yang terhadap kasus tindak pidana pembunuhan ibu dan anak ini dari awal itu sangat mentah. Dia miskin bukti, miskin saksi, sehingga untuk mencukupi kesempurnaan daripada tindak pidana untuk rangkaian pembunuhan itu sangat setengah mati bagi mereka. Begitu. Catatan tidak berkembang, teman-teman. Yang pasti tidak berkembang. Karena apa? Seperti yang disampaikan oleh ketua tim tadi, bahwa pemeriksaan itu kembali kepada klien kami. Diharapkan ada informasi, ternyata tidak ada. Dia tetap konsisten dari awal sampai akhir dengan cerita yang tetap yang seperti itu. Tidak ada persoalan. Yang pasti bahwa klien kami tetap bertanggung jawab dan dia sadar dan dia kasih tahu bahwa dia yang melakukan pembunuhan itu. Begitu. Dan dengan apa? Dengan cekik sesuai dengan forensik. Tidak ada yang lain. Karena forensik mengatakan bahwa kematian saudara kekasih kita itu diakibatkan karena kehabisan oksigen. Itu dulu kita pahami supaya jangan berkembang. Teman-teman yang di luar yang punya pengetahuan informasi setengah-setengah mulai menganalisa, cukuplah sudah gitu. Biarlah ini proses seperti dia punya alurnya seperti apa supaya dapat keadilan baik korban maupun juga pelaku dan keluarganya. Karena apa? Akibat peristiwa ini banyak orang yang sudah dikorbankan. Begitu. Mungkin tambahkan sedikit berhubungan dengan masalah berita berkembang di luar. Yang tahu tentang proses, yang tahu tentang bukti, yang tahu tentang saksi itu adalah cuma polisi dan pengacara. Ketika barang itu dilimpahkan ke kejaksaan, di situ juga jaksa itu mengetahui di situ. Jadi di luar itu mereka tidak tahu apa-apa. Sehingga bahasa-bahasa berkembang di luar tentang bahwa adanya A, B, dan C itu adalah bohong semua. Tidak ada yang benar semua itu. Yang pasti bahwa apa yang dilakukan oleh polisi berdasarkan minimal 2 alat bukti, maka Randi ditetapkan sebagai tersangka. Bukan berarti pengakuan itu tidak dipakai, tapi pengakuan itu kalau sejalan dengan bukti ada dikumpulkan oleh penyidik, maka itu fix bahwa dia adalah tersangka. Menyangkut dengan ada orang lain di pihak lain untuk sampai saat ini, yang ketika kami damping klien kami tidak pernah mengarah pada orang lain. Tidak pernah. Yang tahu tentang pembunuhan cuma Randi sendiri. Tidak ada orang lain tahu di situ. Kecuali BS mengetahui, ya tanya dia, periksa dia, itu saja. Dan kemudian ya teman-teman yang membuat kegaduhan itu kan sudah dikonfrontir. Mereka harus jujur gitu, sudah dikonfrontir dengan orang tuanya, dengan yang bilang itu pelaku, dan hasilnya apa? Hasilnya nol kan gitu. Bahwa analisa mereka, kemudian menuduh orang lain, membuat pernyataan-pernyataan liar itu kan sebenarnya mereka harus jujur bahwa teman-teman, sebenarnya hasil analisa saya itu tidak benar, sudah dikonfrontir dan sebagainya. Marilah kita hormati supaya proses ini boleh berjalan dengan baik. Bapak tadi katakan bahwa oknum yang sudah dikonvertir, oknum itu siapa yang dikonvertir? Ya kita tahu bersama toh. Ya siapa yang kita itu Buang sine. Siapa? Buang sine. Berarti seluruh pernyataan dia di media sosial itu tidak benar semua. Kalau benar berarti banyak orang harus tersangka dong. Kalau benar. Tapi karena tidak benar, maka hanya Randi.
seperti ada kasus yang menyangkut dengan dapat informasi bahwa Randi mau dibunuh. Ketika dikonfrontirkan orang itu nipu dia, berarti tipu tukang tipu. Oh. Jadi oknum ini tukang tipu begitu. Iya, pokoknya dua-dua saling ditipu lah, dua-dua saling menipu. Jadi Bapak, kan berkasnya sudah dikirim kembali ke pihak kejaksaan. Mungkin ada harapan mungkin Bapak dengan telah dikirim kembali berkas ke pihak kepolisian, mungkin bisa memberi tanggapan sedikit tentang berkas yang sudah dikirim kembali itu. Iya, kalau kami berharap, yang pertama adalah berharap berkas ini secepat mungkin itu dinyatakan P21. Seperti apa P21-nya itu tergantung penyidik. Apakah dia tetap memaksakan dengan 340, 338 junto perlindungan anak, atau seperti apa? Supaya apa? Supaya ada kepastian hukum nanti, kejelasan itu di persidangan. Semua orang matanya dan telinganya akan mendengar kasus ini seperti apa. Karena setiap saksi akan berbicara di situ. Semua alat bukti akan terungkap di situ. Apakah benar atau tidak? Supaya kita jangan menafsirkan setiap pernyataan si A, si B, si C. Itu di situ yang kita harapkan. Dan bagi kami dengan bolak-balik terus-menerus sampai sekarang ini, sebenarnya tidak ada penambahan yang berarti. Dan kalau menurut kami masih seperti yang lama, masih seperti dulu. Pak Ben, Masih seperti dulu. kalau masih seperti dulu, tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, berarti berkas ini peluang untuk P21 tidak ada dong? Bebas. Ya kalau yang kita dampingi kemarin ya informasinya tidak terlalu mendasar. Jujur itu harus dikatakan. Penegasan Pak Ben dan Pak Yance. Kemungkinan tersangka ini bisa bebas ya? Tidak bebas. Bebas dalam hal apa dulu? Kalau gini, berbicara tentang Randi, ini kan sekarang dicari itu apakah masih ada pelaku lain, kalau siap. menurut beta. Siap. Tapi kalau untuk menyangkut dan Randi tidak bebas, karena yang Koton tahu, aja kita tahu bersama dan berkembang, sudah 2 alat bukti mengarah pada dia. Siap. Jadi tidak ada yang bebas. Karena berbicara tentang konteks penetapan seorang tersangka itu kan minimal 2 alat bukti. Kita uji lagi keyakinan hakim seperti apa. Tapi menurut pandangan kami terhadap bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik jelas mengarah pada Randi. Tapi Pak, Itu pun diakui sehingga terjadi kecocokan hal itu. Berarti hanya tersangka 1 orang saja, tidak ada. Kalau untuk ada bukti yang ada dikumpulkan oleh penyidik baru 1. Kalau bicara bukti, karena penetapan seorang jadi tersangka itu kan itu merujuk kepada bukti, bukan serta merta harus orang ditangkap atau harus orang ditetapkan tersangka. Tapi minimal bukti yang dikumpulkan untuk sampai saat ini baru untuk Randi. Ya, Pak Ben dan Pak Yance. Tadi kan Anda mengatakan bahwa ada orang yang menipu, ada upaya hukum lain yang sudah dilakukan dari kuasa hukum dari Anda berdua untuk orang oknum yang sudah menipu di media sosial dan membuat kegaduhan, diduga membuat kegaduhan. Kalau menyangkut dengan kegaduhan itu kayaknya sudah 5 ke 6 laporan itu kepada yang bersangkutan. Tinggal bagaimana Polda itu respon cepat untuk melakukan penyelidikan terhadap yang bersangkutan. Jangan membiarkan, kalau tidak ini masalah jadi besar. Dan cara apa? Sampai sekarang saja dia masih posting yang aneh-aneh. Nah, itu apa? Terjadi pembiaran. Salah satu contohnya seperti apa, Pak? Tadi pagi masih baca itu katanya ada mobil ras itu disita segala macam. Pokoknya tiap hari itu apakah dia cari pekerjaan dia untuk memberi hoax supaya mendapat netizen, supaya ada penambahan penghasilan dari situ, saya tidak tahu. Oh begitu ya. Saya tidak tahu. Tapi sebagai dia kan dia menerangkan itu kan dia adalah detektif detektif otak konak segala otak miring segala macam itu. Harusnya apalagi dia itu kan mantan penyidik. Kalau dia mantan penyidik setidak-tidaknya mengetahui tentang bagaimana proses perkara pidana. Bukan hanya berdasarkan pada hoax-hoax atau nelpon orang-orang can menerangkan gini dia ikut. Kalau dia memang begitu, saya meragukan dia ketika dia sebagai penyidik ketika itu. Oke, mungkin satu pertanyaan. Berkas bolak-balik ini kan bukti-bukti secara formal dan ini kan tidak terpenuhi oleh polisi sendiri. Dalam hal ini kan terkait juga dengan penetapan pasal kepada tersangka ini. Nah, sejauh ini mereka punya keyakinan bahwa sebenarnya pasal yang tepat untuk Randi ini sebenarnya harusnya pasal berapa? Pasal itu kan kewenangan penyidik. Kewenangan penyidik. Kami nanti tidak sampai dalam sidang pengadilan baru kita atur. Karena itu kita uji pasal itu. Tapi penyidik mau atur pasal apapun itu kewenangan penyidik. Tinggal kita uji itu dalam sidang pengadilan. Tapi satu bersesuaian perbuatan bersesuaian dengan pasal yang diterapkan tidak. Tapi satu hal, ini kan dengan kasus ini kan banyak kita belajar. Siap. Belajar ya soal hukum begitu. Seperti apa yang disampaikan tadi bahwa
penetapan seseorang itu karena dua alat bukti. Dua alat bukti yang cukup. Tidak serta-merta langsung ditetapkan. Orang ngomong satu orang mengaku sah, tidak bisa, harus dua. Begitu untuk satu alat bukti, yaitu keterangan saksi. Yang kemudian yang kedua adalah seharusnya masyarakat dicerdaskan. Soal pembunuhan itu sebenarnya bukan dua pasal itu saja. Ada pasal 351, penganiayaan menyebabkan orang meninggal. Penganiayaan ini seperti apa? Kan begitu. Penganiayaan ini pakai fisik kita nih sebenarnya. Begitu. Dengan gambaran yang seperti kita ketahui selama ini, itu dan hampir mengerucut bahwa tersangkanya itu kan tunggal. Yang kemudian yang kedua, penyebab kematian kedua kekasih kita ini itu kehabisan oksigen. Kehabisan oksigen itu dua hal, dicekik atau dibekap. Kalau dicekik itu kan tidak mungkin kita rame-rame mencekik. Kan begitu. Untuk memastikan itu, dengan satu orang pelaku dengan cara mencekik menggunakan fisiknya, apakah itu termasuk berencana? Begitu, supaya masyarakat dicerdaskan gitu. Berarti harusnya penganiayaan Juga harus dimasukkan kalau mau jujur kan gitu. Kan tidak ada soal. Yang kemudian yang berikut, teman-teman, kalau dengan melihat tidak adanya penambahan tersangka, unsur perencanaan itu ya seharusnya diragukan. Kalau mereka mengejar unsur perencanaan itu, saya yakin tanggal 4 ini pasti berbeda. Randi bebas begitu. Demi hukum mungkin. Kemungkinan besar nanti bebas. Demi hukum. Kalau tidak P21. Penegasan. Begitu. Ya, kurang dari 2 minggu lagi ini. Soal pasal itu sudah hampir jelas karena 340 seharusnya tidak dipasang di situ. Ya itu tapi kewenangan mereka. Kami juga mengetahui soal itu, bahwa soal pasal-pasal yang dilekatkan itu minimal harus sesuai dengan unsur dan alat bukti yang digunakan. Karena kalau tidak Begitu. sulit dibuktikan itu. Apa ya? Ya tergantung mereka tuh. Kami mengimbangi nanti. Kami mengimbangi. Begitu seperti apa mereka. Yang pasti bahwa tugas untuk, karena mereka mendakwakan, mereka membuktikan, dan mereka membuktikan itu harus. Dan kami akan membantah seperti itu. Seperti apa sih? Kan tadi Pak Beni bilang bahwa tidak ada perubahan, tidak ada penambahan yang lain-lain. Berarti kan P21 ini berat sekali. Kurang dari 2 minggu Randi bebas, Pak Beni. Tergantung JPU dia mau paksakan atau tidak. Karena sudah pasti sampai sekarang tersangkanya cuma tunggal, tanpa membawa alat, tanpa alat ini. Begitu, kecuali tersangkanya lebih dari satu, kemudian menggunakan alat lain. Ini kan tidak ada. Begitu. Itu harus jujur juga supaya masyarakat ini juga mengikuti proses ini, kasus ini gitu. Supaya masyarakat juga bisa berpikir dan mengambil edukasinya, pendidikan hukum bagi mereka. Begitu. Jadi gini, kalau merujuk kepada tadi penerapan pasal, sebenarnya dari awal itu penyidik sudah berkeyakinan 338. Pada saat diperiksa saksi-saksi terus oleh Randi lakukan pengukuhan, dan juga itu kan sudah dikumpulkan bukti-buktinya ada mengarah pada 338. Nanti juntonya kemana itu urusan penyidik. Cuma berkembangnya adanya 340 ketika Pak Kapolda itu berkunjung ke rumah korban, itu baru muncullah 340. Apakah penerapan 340 itu muncul karena berdasarkan pada ada saksi-saksi dan bukti mengarah pada 340, itu kita tidak bisa berbicara hal itu. Ya, terserah nanti kita uji dalam sidang. Apakah perbuatan Randi itu mengarah 340 atau 338 atau 351 atau 3, itu semua nanti diungkap dalam sidang. Tapi keyakinannya 338 ya. Kami berharap yang tadi bahwa perbuatan klien kami itu harus sesuai. Jangan dipaksakan, jangan lebih, jangan kurang. Berarti Untuk Pak Beni keadilan. secara tidak langsung mau bilang 351 ayat 3. Yang pasti bahwa proses itu karena kehabisan oksigen dan dilakukan oleh satu orang. Iya, satu orang yang cekik ya. Tapi Pak Beni, kan ini selalu menjadi pertanyaan di masyarakat, Pak Yance dan Pak Beni. Cekik di leher, pecah di kepala, terus mengeluarkan darah, itu dari mana? Kalau masyarakat itu, forensik. apakah masyarakat itu sebagai dokter forensik, dia lakukan forensik atau dokter yang lakukan itu? Kalau dia menerang ada darah, ada cekik pecah di kepala, harus polisi mendalami pada orang yang menerangkan itu. Tapi yang saya tahu kami, bahwa sesuai dengan data-data tidak seperti apa yang mereka bicarakan. Titik. Berarti tidak ada pecah di kepala? Tidak Nah, ada. ya, kalau pecah di kepala pun, kan kita sudah dengar hasil humas menyampaikan dengan dokter bahwa kematian itu karena kehabisan oksigen. Kalau ada pecah di kepala dan sebagainya, tapi kan intinya bahwa penyebab kematian itu apa? Apakah pecah di kepala itu setelah kematian atau seperti apa? Jadi begini. Itu.
kalau ingat kembali pada hasil pada saat rekonstruksi, kenapa sampai ibu jaksa dengan penyidik itu raba mobil lah, bagian T kan, T tulang T. Kenapa? Karena di situ ada pembekuan darah pada belakang kepala korban, sehingga karena di dalam rekon pun ada pegang leher dan dorong-dorong, ini menyebabkan benturan kepada mobil, bukan pada inta benturan, bukan terjadi pecah, hanya pembekuan darah pada kulit kepala situ, supaya jelas clear, tidak perlu untuk menganalisa aneh-aneh liar di luar lah. Berarti semua yang di luar itu liar dan hoax ya? Nah, kalau menurut kami berdasarkan dokumennya ada ya hoax semua. Karena hoax dulu, baru tidak ada penambahan tersangka. Tadi hari apa yang waktu BAP Randi saja dipastikan tentang tenggang waktu, limit waktu antara jam 10 sampai jam 2. Tapi di situ Randi menerangkan waktu itu bahwa saya kurang lebih. Nah, kurang lebih itu kan ketika orang lakukan itu kan hanya kira-kira waktu dalam parkiran mobil di rumah David. Tapi setelah ini kembali, Randi menerangkan tetap pada bahwa dia itu hanya menggunakan kurang lebih waktu itu, dia tidak melihat waktu, maka mendekati kebenaran itu sesuaikan dengan GPS. Pak Yance dan Pak Ben, saya penegasan sedikit lagi. Kan klien Anda ini disangkakan 380, ditetapkan pasal 340 ini. Pembunuhan berencana. Ini kan berat ini. Berat. Dari pihak Anda kan harusnya kan protes dong, tidak sesuai dengan ini. Tidak bisa, kewenangan penyidik, makanya jaksa pun uji terus itu barang, kita tidak mau masuk situ. Pada intinya kapan naik kita ketemu. Mungkin begini. Yang pasti bahwa untuk penerapan pasal itu oleh penyidik. Kemudian nanti penyidik menyerahkan kepada JPU. JPU akan memeriksakan karena dialah tugasnya mendakwakan di persidangan. Dia harus membuktikan bahwa 340 itu masuk. Dan saya mau bilang tadi, dengan kondisi yang ada, satu orang tersangka dengan kematian itu disebabkan oleh kehabisan atau cekik tadi. Dan itu apakah itu berencana? Berencana ini berarti bahwa ada jeda waktu. Ada jeda waktu sebelum pembunuhan itu dan kemudian, ataukah dia sudah merencanakan untuk pembunuhan? Kalau sudah merencanakan, pasti bahwa kalau paling bagus itu lebih dari satu orang. Yang kemudian kalau tidak dia bawa alat, kan begitu. Kalau tidak, mau dipaksakan seperti apa? Dan kemudian tadi kami pastikan bahwa memang klien kami sudah bersalah. Tapi hukumlah dia sesuai dengan beban kesalahan yang dia lakukan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tuan marah juga itu. Disitulah keadilan. Berarti penerapan pasal 3 apalagi Pak Ketua yang pasang, pasti beda. Berarti sampai saat ini unsur 30 itu belum masuk dalam. Karena tugas kami juga melakukan pembelaan terhadap ketentuan punya klien. Dan kami punya strategi itu bahwa yang pasti sebenarnya bukan berarti dia akan bebas, bukan. Dia mau siap untuk melaksanakan dia punya perbuatannya itu. Begitu. Tetapi yang tadi harus juga pas. Kalau sampai semua pembunuhan itu 30 berarti jangan sampai Randi juga pembunuhan 30 berarti semua kasus pembunuhan itu harus 30. Kan itu sih. Dari kronologis kata yang soal yang disampaikan dalam hasil otopsi itu kan hanya mati karena kehabisan oksigen atau cekik seperti tadi Pak Beni bilang. Nah, sementara penyidik menetapkan pasal 340 ini, artinya bahwa apakah kemungkinan mereka akan kesulitan dan sulit untuk P21 karena untuk pembuktian lebih lanjut akan kesulitan kan? Kalau menyangkut dengan sulit atau tidak sulit itu kewenangan jaksa, mau dia P21 atau tidak, ya kewenangan jaksa lah. Berarti setelah tanggal 2 ini kalau misalkan belum P21 berarti wajib dibebaskan tanggal 4 ya? Karena tadi, karena kalau P21 berarti kewenangan sepenuhnya sudah beralih, tanggung jawab itu sudah beralih ke jaksa. Dan jaksa harus membuktikan begitu, karena sudah ada tanggung jawab ke dia nih untuk disidang bahwa ini loh, karena ini sudah meneliti nih, semua berkas itu sudah terpenuhi soalnya, unsur-unsur bisa masuk soalnya berdasarkan keterangan alat bukti yang ada, kan begitu. Kalau kami menghormati, kalau misalkan apapun, sejak awal dipasang 380 saja pasti sudah P21 ya? 338 ya? Pasti sudah P21 oh iya, bisa karena memang spontanitas dan orang mati waktu itu. Polisi sudah tahu dapat dia punya itu ketika itu. Cuma ya perubahan kembali pada apakah berdasarkan keterangan ahli atau berdasarkan bukti-bukti lain yang mengarah pada 30 itu kewenangan penyidik. Apa petunjuk seperti apa sampai saat ini kami tidak tahu. Itu kewenangan intern antara CPU dengan
jaksa peneliti dengan penyidik. Jadi, tapi kalau kira-kira seperti yang disampaikan teman, ya mungkin seperti itu. Tapi bagi kami itu kewenangan, kita buktikan atau kita uji semua pasal-pasal yang digunakan uji dalam sidang. Baik, Pak Beni dan Pak Yance, closing statement yang terakhir. Mau bilang apa pada masyarakat kalau dan saya, kalau menyangkut dengan persoalan ini, serahkan semuanya kepada penyidik dengan jaksa peneliti untuk menyelesaikan perkara ini, karena jangan ribut berhubungan dengan bolak-balik perkara. Karena satu hari saja jaksa untuk penyidik itu bisa diselesaikan. Nah, menyangkut dengan penerapan dan segala macam itu ya kau siap saja kapan dinaik, ya itu kita beri. Kalau kami berharap secepat mungkin. Secepat mungkin karena ini sudah menjadi atensi publik. Semua orang melihat dengan didorongnya secepat mungkin ke pengadilan, semua orang akan bisa melihat secara baik. Keterangan saksi si A bilang apa, si B bilang apa, alat-alat bukti yang lain, keterangan ahli terpenting soal kematian itu menjadi terbuka dan mereka juga tahu soal posisi kasus ini. Supaya apa? Keadilan itu bisa didapatkan baik kepada korban dan juga bagi pelaku. Dalam artian bahwa keluarga pelaku juga bisa, oh ya sudah seperti itu, karena masyarakat bisa menerima daripada hasil. Dan kita percaya bahwa di ujung semua itu pasti kebenaran itu akan muncul. Kebenaran seperti apa? Mari kita lihat bersama di persidangan nanti. Tapi kita tunggu juga di tanggal 4 ini apakah selesai atau tidak. Itu saja. baik. Terima kasih Pak Yance, Pak Beni. Selamat.